Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari XAMPP, karena saya akan menjelaskan software tersebut. Fungsi XAMPP sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri dari beberapa program antara lain Apache HTTP Server, kemudian MySQL Database, dan penerjemahan bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Namun XAMPP sendiri merupakan singkatan dari X, 4 sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia dalam General Public Lisensi dan bebas. Merupakan web server yang mudah untuk digunakan, yang dapat menampilkan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkannya, XAMPP Anda dapat mendownload langsung dari web resminya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat program berbasis web, atau Anda sering mendengar sebagai CRUD, CRUD. CRUD sendiri, kalau Anda sudah mengenalnya, CRUD sendiri adalah CRUD, C, Create, Read, Update, Delete. Mungkin kalau Anda programmer, developer web server, mungkin Anda tahu apa itu CRUD. Kemudian saya akan membuatnya menggunakan Bootstrap. Baik, pertama-tama kita akan menuju ke halaman atau ke folder yang dibaca oleh localhost, atau saya akan menjelaskan dulu dari software XAMPP ini. Kita buka dulu browser kita, kemudian kita masuk ke halaman XAMPP sini, dan saya kebetulan menggunakan XAMPP versi 1.8.2 dan versi PHP-nya 5.4.19. Kemudian kalau kita ingin masuk ke halaman database, kita lari ke PHP admin. Kemudian di sini adalah halaman dari database. Sebelah kiri adalah list dari database, dan sebelah kanan adalah control panel untuk kita mempermudah mengolah data. Di sini misalkan kita ingin membuat database baru, contoh kita di sini membuat database baru, kita ketikkan mahasiswa DB, terserah Anda menggunakan nama apa saja. Kemudian kita langsung masuk di sini, enter atau create. Baik, akan masuk di sini. Sudah mahasiswa DB seperti ini, mahasiswa DB. Kita klik untuk kita masuk ke dalam database. Sebelah sini adalah kontrol panelnya, dan sebelah kiri misalkan kita klik ini, tidak akan muncul apa karena di sini tidak memiliki tabel. Kemudian kita akan membuat tabel baru. Di sini kita menggunakan nama tabel, contoh atau tabel mahasiswa. Kita menggunakan mahasiswa ini terdiri dari name, nama, alamat, telepon. Berarti kita menggunakan 4 field. Oke. Di sini yang pertama kita ketikkan name, kemudian nama, kemudian alamat, dan terakhir telepon. Oke. Name kita isi dengan varchar, nama juga varchar, alamat kita isi teks karena bisa saja terdiri dari banyak karakter, telepon kita menggunakan varchar saja. Oke, di sini kita isi katakan 20, nama kita isi 30, teks kosongnya tidak masalah, telepon kita isi 16, banyak. Kemudian ke kanan, di name kita jadikan sebagai index atau primary key. Kita klik di sini primary, di save. Oke, di sini akan muncul tabel mahasiswa, dan sebelah kiri ini adalah listnya. Ini adalah struktur dari tabel yang kita bikin tadi, seperti ini. Kemudian database sudah jadi kita bikin. Kemudian kita akan membuat halaman interface dari program kita. Misalkan kita di sini akan membuat
web server dengan nama mahasiswa. Itu terletak pada C, biasanya terdapat dalam XAMPP, htdocs. Dalam sini, folder ini adalah folder yang dibaca oleh exam untuk menjalankan program kita. Contoh, kita membuat folder baru namanya mahasiswa. Terserah Anda menggunakan nama apa saja, tidak masalah. Oke, di sini kalau kita mau mengakses halaman mahasiswa yang telah kita bikin tadi, tekan di sini localhost mahasiswa, enter. Oke, munculnya akan seperti ini. Karena kenapa? Kita belum membuat sama sekali halamannya, karena kosong di sini. Adalah mahasiswa kosong. Jadi kalau kita misalkan mau akses yang lainnya, katakan mahasiswa 2, dia tidak akan muncul. Akan muncul seperti ini karena kita belum membuat nama folder mahasiswa 2. Oke. Pertama, kita bisa membuat atau membangun web server itu menggunakan editor apa saja. Mungkin Anda pernah dengar Notepad, Sublime, atau Brackets, dan masih banyak lagi editor yang lainnya. Saya lebih familiar menggunakan Notepad. Wah, ternyata tidak ada Notepad di sini. Baik, kita akan menginstal dulu Notepad++-nya. Sini. Kebetulan saya sudah ada servernya. Langsung running. Tampilannya seperti ini, sederhana, sangat sederhana sekali. Mengapa saya menggunakan ini? Karena Notepad ini sangat ringan digunakan. Menurut saya, mungkin Anda punya persepsi lain, monggo, apa terserah menggunakan apa. Baik, saya di sini akan membuat contoh. Misalkan saya membuat halaman indeksnya, tes, dan saya save. Saya simpan ke dalam C, AMP, next MP, htdocs, dalam mahasiswa. Saya simpan dengan nama index.php. Kenapa kok index? Karena pertama yang dibaca oleh XAMPP adalah file index, PHP atau HTML. Di sini muncul tes. Kemudian kita akan membuat programnya menggunakan framework Bootstrap. Maka kita include-kan dulu. Di sini saya buat dulu kerangkanya. Save. Kita jalankan lagi. Tidak akan berubah apa-apa, tapi hanya saja judulnya berubah menjadi program mahasiswa Kopi 2015. Jadi dari sini title ini, kemudian kita masukkan library Bootstrap. Saya sudah mendownloadnya. Mungkin Anda bisa mendownloadnya di bootstrap.com. Saya kopikan, ya taruh sini. Exam, htdocs, mahasiswa. Kita paste di sini. Kita ekstrak. Kita beri nama Bootstrap saja. Di sini adalah CSS-nya di dalam folder CSS. Kemudian ada fonts, JavaScript mungkin dibutuhkan.
kita includekan di sini, kita gunakan file bootstrap.css. Maka kita includekan di sini. Link. Style. Sheet. Alright. Tadi di dalam folder bootstrap CSS bootstrap .css kita save, kita jalankan, kita refresh. Tidak terjadi apa-apa karena di dalam bootstrap memiliki beberapa aturan. Baik, aturannya adalah seperti ini. Kita ketikkan dulu kelas dengan container. Hanya kita tambahkan kelas row. Kelas. Di sini aturannya ada call MD. MD adalah call adalah kolom, MD adalah tipe dari lebar atau ya lebarnya dari layar. Kalau di Bootstrap itu ada beberapa, contohnya seperti MD, large, small, extra small, dan lain sebagainya. Kita menggunakan MD saja karena di layar ini cukup mumpuni untuk MD. Itu skalanya 1 hingga 12. Contoh saya beri 6 di sini. Terus tes. Kita refresh. Tidak akan muncul apa-apa karena tidak terlihat. Untuk mau tahu hasilnya bisa kita ketik di sini start. Kita beri border 1 pixel solid. Kemudian kita beri warna merah. Kita refresh. Hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin memberi skala 2, kita refresh seperti ini. Pertama di sini kita akan membuat tampilan formnya dulu. Jadi kita akan menginput ke dalam database, contoh seperti ini. Insertnya, misalkan name-nya itu adalah 1, 2, 3, namanya adalah Nando, alamat itu Surabaya, teleponnya misalkan 089, seperti ini. Nah, kita browse di sini. Di sini akan muncul satu record baru dengan nama yang tadi saya inputkan, alamat, telepon, dan sebagainya. Kemudian kita akan membuat interface seperti ini, seperti insert ini. Nah, halaman seperti ini, tapi dengan Bootstrap. Jadi kita membuat inputannya dulu. Oke, di sini munculnya lebarnya sebanyak 12. Kebetulan saya menggunakan skala 12. Jadi lebarnya dari sini ke sini itu lebarnya 12. Seperti tadi saya jelaskan. Kemudian kita akan membuat sebuah inputan seperti pada ini, pada PHP admin, mencakup name, nama, alamat, telepon. Di sini kita bikin tabel. Name. Kita beri inputan. Kita beri name, kemudian placeholder, ketikkan name ini, kemudian kita beri kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap, form control. Kita menggunakan skala small. Itu tergantung kebutuhan. Ada yang menggunakan yang lebar atau yang kecil, silakan.
Save. Jalankan di sini. Refresh. Sini akan muncul seperti ini. Kita hilangkan bordernya. Ini. Seperti ini. Jadi inputannya ada seperti border shadow, box shadow, kemudian ada bordernya berwarna, kemudian ujung-ujungnya radius. Itu sudah diberikan oleh bootstrapnya. Jadi kita menggunakan saja. Dan di sini saya beri kelas juga. Kelas tabel. Ini juga sudah disediakan. Seperti ini. Atau ingin diberi border, tabel, border. Kita refresh. Muncul bordernya seperti ini. Kemudian setelah ini nama kita atur lebarnya dulu. Semua lebarnya kita beri 20%. Kemudian untuk titik 2 nya kita beri 3%. Dan hasilnya jadi seperti ini. Kita sedikit beri margin top agar tidak nempel di atasnya. Kita beri margin top 20 pixel. Save. Jalankan lagi. Refresh. Seperti ini. Ini inputannya. Atau mungkin ini terlalu besar, bisa dikecilkan. Nah, ini kita beri 8. Jalankan, refresh seperti ini. Tanya, ini sudah jadi. Kemudian kita bikin nama. Kita kopikan saja nama. Kita save. Ganti nama. Ketikkan nama. Semuanya sama semua. Oke, kita refresh lagi. Seperti ini. Tekan name, nama. Setelah nama, alamat, dan telepon. Alamat kita menggunakan text area karena dia mengindikasikan inputan yang memiliki karakter banyak, dan kita menggunakan text area saja yang lebih fleksibel. Ini kita kopikan lagi. Ketik alamat. Hapus text area. Text area. Name. Alamat. Placeholder. Ketikkan alamat. Cukup, kita save. Kita jalankan. Harusnya akan seperti ini. Kalau kita kurang memberi kelas, kita ini kopikan saja. Kita save. Kita jalankan lagi. Seperti ini. Alamat sudah, kemudian telepon. Kita ketik di sini telepon. Inputannya tetap teks, kemudian namanya telepon. Ketikkan telepon. Seperti ini. Kita save. Kita jalankan lagi. Jadi seperti ini. Kemudian kita membuat tombolnya. Ini kita bikin tombol baru. Di sini saja. Kita beri close span. Fungsinya adalah untuk
menggabungkan kolom-kolom yang ada di atas. Kebetulan di sini kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Begitu juga yang atas, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi menggunakan 3, indikator 3 adalah untuk menggabungkan 3 kolom. Kita ketikkan di sini button. Kita ketik type, submit, kemudian tutup, button. Oke, kita ketikkan di sini simpan. Kita beri kelas di sini. Ada kelas pada Bootstrap untuk button sendiri itu macam-macam. Tapi dengan syarat kita ketikkan di sini button, misalkan primary atau danger atau warning, info, macam-macam. Anda bisa buka di library-nya atau bisa buka di manualnya, ada di bootstrap.com. Kalian bisa belajar di sana. Kita di sini menggunakan primary saja. Kita save. Coba kita jalankan. Di sini akan jadi button simpan. Button simpan ini tidak bekerja. Kenapa? Karena kita belum memberi aksi pada form tersebut. Nah, untuk memberi aksi kita tambahkan form di atasnya sini. Form. Kemudian kita beri action. Action ini adalah aksi di mana form itu akan berjalan, akan dilempar kemana form itu. Kemudian kita tutup saja langsung bawahnya. Tabel jangan lupa tutup. Biasakan kalau misalkan Anda mengetik salah satu tag, jangan lupa ditambahkan tutupnya agar tidak lupa. Misalkan di sini kita tambahkan add process.php. Ini kita save. Sudah, coba kita jalankan. Kita klik. Ternyata add process ini tidak ditemukan karena kita belum membuat yang namanya add process. Oh ya, saya lupa. Di sini dalam pengiriman data ada 2. Pertama method. Method itu ada 2. Ada get dan post. Ada get dan post. Perbedaannya get. Jika get pengiriman parameter itu terlihat seperti ini. Parameternya terlihat seperti ini. Tapi kalau post, dia data akan dikirim melalui suatu lubang yang tidak diketahui, tapi datanya tetap dikirim oleh dia. Karena pengiriman data seperti ini sangat riskan kalau kita menggunakan get, maka kita menggunakan post. Oke, pengiriman data menggunakan post saja yang lebih aman. Coba kita save dulu, kemudian kita jalankan. Seperti ini, kita klik simpan. Dia tidak muncul parameternya, tetapi dia tetap mengirim parameter ini. Tapi kita tidak mengetahui di mana dia mengirimnya. Itu saja perbedaan antara get dan post. Jadi lebih baik kita menggunakan post. Kenapa? Karena di PHP admin ini pun menggunakan post, karena di sini tidak terlihat data apa yang dikirim oleh mereka. Seperti itu. Baik. Atau kita ganti nama indeks ini menjadi indeks proses. add.php. Biarkan indeks nanti ini dijadikan tampilan listnya saja. Ini. Atau kita biarkan dulu saja lah seperti ini, agar tidak bingung. Baik, kita kembali ke sini, ke indeks. Nah, seperti ini. Nah, itu kita bikin prosesnya dulu. Katakan ini saya tutup dulu. Kita save. Kita beri nama add process.php. Ini enter. Nah. Sorry, saya kelupaan. Jadi sebelum kita mensinkronasi atau mengkoneksikan antara web server dengan database, kita perlu yang namanya koneksi, betul kan? Yang namanya koneksi. Nah, kita dari tadi baru membahas tampilannya saja.
Jadi yang terpenting antara web server dan database kita membuat koneksinya dulu. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita buat koneksi terlebih dahulu di sini. Kita beri nama config.php. Ini. Pertama kita ketik hostnya dulu. Kita ketik localhost. Kemudian rootnya adalah root dan password root. Kemudian database kita beri nama mahasiswa DB, seperti yang di sini memiliki nama mahasiswa DB. Mahasiswa DB. Oke, kita ketikkan ini mahasiswa DB. Mahasiswa DB. Kemudian kita koneksikan dulu menggunakan MySQL connect. Terdiri dari host. Kemudian yang kedua root, dan yang ketiga password. Ini kemudian kita koneksikan database-nya. Jadi kita connect ke server, kemudian kita koneksi ke database menggunakan MySQL select db. Kita beri parameter database sesuai dengan variabel yang di atas. Kita save. Coba kita jalankan di sini. Pertama kita include-kan dulu database-nya. Kita masukkan dengan perintah include. Include adalah untuk memasukkan file lain ke dalam program kita. Kita menggunakan include. Kemudian saya ketikkan di sini config.php. Jangan lupa letakkan sesuai dengan path yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau ini kan config berada di dalam root, jadi tidak masalah. Misalkan ini antara add process dan config adalah sejajar, jadi tidak perlu kita tambahkan path-nya. Entah kalau misalkan Anda menambahkan lagi satu folder, berarti kita harus mengikuti folder itu di mana letaknya. Begitu. Kemudian coba kita jalankan dulu, ada error apa tidak? Tidak masalah. Kalau misal ini saya ganti, katakan passwordnya ini kosong, apakah yang terjadi? Nah, salah. Mengapa? Karena passwordnya itu menggunakan, maksud saya passwordnya itu diisi. Jadi kita wajib mengisi password itu. Jadi kalau tidak diisi akan muncul error seperti ini. Using password no. Kita beri root. Itu tergantung settingan user Anda. Usernya itu apa, kemudian passwordnya apa. Kebetulan di sini saya menggunakan rootnya itu adalah root dan passwordnya adalah root. Kita jalankan lagi. Tidak terjadi error, maka koneksi antara server dan database berhasil. Kemudian setelah itu kita include-kan di sini, sudah, kita tutup saja. Tadi dari indeks ini mengirim data ini ke add process dengan parameter name, nama, alamat, dan telepon. Kemudian di sini kita tangkap variabel parameter itu dengan sebuah variabel baru. Contoh, misalkan saya ingin menangkap, katakan di sini tangkap parameter. Di sini saya beri nama saya beri variabel baru dengan nama ini, nama Aram gini saja. Kemudian metode yang kita gunakan adalah post. Jadi kita gunakan di sini penangkapan variabel dengan post.
Kalau di sini kita menggunakan get, maka di sini kita menggunakan get. Tapi di sini kita menggunakan post, maka kita akan menggunakan post saja. Nama dengan variabel nama param. Kemudian kita panggil parameternya. Parameternya adalah name, dari atribut name. Name-nya itu adalah name. Kita ketik di sini name. Kemudian yang kedua adalah tadi itu yang pertama adalah name. Ini kita name. Kita ganti name. Kemudian kalau di Notepad untuk copy baris kita menggunakan Ctrl D agar cepat seperti ini. Ini Ctrl D. Nama. Kan parameter kedua adalah nama. Kemudian kita di sini ganti nama. Kemudian parameter ketiga kita ganti alamat. Setelah alamat, telepon. Seperti ini, telepon. Jika sudah semua, kita save. Nah, setelah kita tangkap variabelnya, kita masukkan ke dalam database. Caranya seperti ini. Masuk ke database. Kita beri variabel baru untuk menampung script SQL-nya. Katakan di sini kita gunakan key SQL. Untuk perintah insert masuk ke dalam database, kita menggunakan perintah insert into. Kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Kita cek dulu tabelnya. Tabel mahasiswa. Kita ketikkan di sini tabel mahasiswa. Dia memiliki beberapa field. Pertama adalah name, kedua adalah nama, alamat, telepon. Memiliki 4. Satu, 2, 3, 4. Perhatikan antara script dan tabel harus sesuai. Jika fieldnya ada 4, kita masukkan di sini 4. Atau Anda bisa tambahkan ke sini sebelumnya. Ini ada kekurangan perintah, kita tambahkan values. Seperti ini. Atau Anda ingin mendeklarasikan sendiri, bisa di sini. Kita hapus saja. Pertama adalah name. Name param. Ingat, kita masukkan nama variabelnya. Kedua adalah nama. Kemudian alamat. Alamat, telepon. Seperti ini. Jika sudah kita masukkan ke dalam variabel, baru kita masukkan ke dalam database-nya menggunakan perintah MySQL query. Ini. Kemudian kita masukkan variabel yang atas tadi, $key SQL. Nah, jika sudah, kita balikkan lagi ke dalam halaman sebelumnya, atau kita lewati dulu. Kita save. Apakah dia benar masuk database atau tidak? Kita ketikkan index.php. Nah, muncul name-nya, kita ketikkan, katakan misalkan Hilmi. Ini name-nya 1461505162. Kemudian namanya Hilmi. Alamat Surabaya. Hubungannya 049 937 164. Katakanlah seperti ini.
kemudian klik simpan. Tidak terlihat apa-apa karena di sini kita memang tidak menampilkan di dalam file proses ini. Hanya saja itu akan berimpact pada database. Coba kita lihat datanya, apakah dia bertambah satu row atau tidak. Wah, ini sepertinya ada kesalahan. Saya tutup dulu. Nah, masuk. Kita masuk ke sini. Kita cek datanya sudah masuk atau belum. Nah, ternyata sudah masuk. NIM-nya ini dengan nama Hilmi, alamatnya Surabaya, teleponnya ini ternyata sudah masuk. Nah, setelah itu kita kembalikan dari add proses ini, kita kembalikan ke inputan sebelumnya. Kita menggunakan header yang dalam PHP sudah disediakan fungsinya, atau menggunakan JavaScript bisa. Kalau kita hendak menggunakan JavaScript, kita harus tambahkan echo seperti ini. Kita saat ini menggunakan header, jadi kita tidak perlu menggunakan ini. Katakan di sini kita kembalikan ke index.php, maka jadinya seperti apa? Kita refresh lagi. Dari data add process tadi akan kembali ke index. Nah, kita lihat. Ini tadi ada kesalahan, kita hapus lagi. Oke, sudah berhasil. Ini kita cek. Seharusnya di indeks ini kita tampilkan list dari tabel ini. Jadi di indeks ini kita ganti sebagai list atau sebagai view dari tabel mahasiswa. Nah, jadi info form ini kita ganti nama. Misalkan di sini kita copy semua saja. Kita bikin file baru. Kita save dengan nama head.php seperti ini. Enter. Kemudian di sini kita hapus. Kita gunakan di sini sebagai view saja. Sorry. Baik, kita di sini hapus saja kolom ini. Form kita hapus. Kita ganti sebagai tabel view. Yang lainnya kita beri berapa ini? Kita beri 8 saja skalanya ya. Yang standar tabel kelas. Kita beri kelas tabel. Kemudian kita beri border. Seperti ini. Seperti biasa, kita menggunakan TD, tapi untuk header, untuk headnya kita menggunakan TH. TH, di sini nomor, di sini nama, name, setelah name, nama, alamat, dan telepon. Seperti ini. Kita save, kita lihat hasilnya. Index. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita beri margin top seperti tadi. Kita beri margin top 20 pixel. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita coba membuat tabelnya. Kita
kita save, kita jalankan. Sini seperti apa? Nah, datanya akan muncul seperti ini. Nah, pada saat ini bagaimana caranya kita tampilkan data yang ada di tabel, kita pindah atau kita tampilkan ke dalam indeks ini. Nah, caranya seperti ini. Di sini pertama kita harus, jangan lupa kita masukkan yang namanya koneksi dulu. Load koneksi config.php. Kemudian di sini kita buat looping. Jadi data yang ada di tabel kita looping sesuai dengan jumlah row yang ada di database. Jadi caranya seperti ini. Pertama kita buat variabel baru. Katakanlah kita memberi nama variabel itu query dengan perintah MySQL query sama query select bintang from tabel mahasiswa. Jadi kita select dari tabel mahasiswa. Kemudian kita while di sini. Kita beri nama variabel result SQL fetch array query. Kemudian tampilkan atau kita looping dari sini sampai sini. Sama name-nya yang ditampilkan. Kita menggunakan variabel result. Ketikkan di sini name sesuai dengan field yang ada di database. Jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan name, berarti kita harus tulis fieldnya dengan nama name. Kemudian nama, alamat, dan telepon. Ini hapus saja. Setelah name, nama, alamat, dan telepon. Save. Baik, kita tampilkan hasilnya seperti apa. Loh, kok kosong semua? Kenapa ini? Coba kita cek. Oh, sorry. Di sini tutupnya jangan di sini, kalau bisa. Tutupnya di bawah. Nah, sini. Itu yang bikin tidak tampil. Coba kita cek lagi. Nah, ini datanya sudah benar. Namanya ini name, alamat, telepon. Oke, kita cek. Dengan name 123, dengan nama Nando Surabaya, teleponnya ini, coba kita cek. Name-nya ini 123, namanya Nando, alamatnya Surabaya, teleponnya ini. Sudah benar ya. Dan penomoran ini kita buat increment. Bagaimana? Seperti ini. Kita ketik nama baru, kita bikin nama baru, variabel baru. Kita beri nilai 1. Kemudian di bawah sini kita beri nomor plus. Ini adalah fungsi increment. Kita tampilkan $no. Itu adalah perintah untuk menampilkan suatu variabel atau karakter atau string. Kita refresh, muncul 1, 2. Ya, sudah. Kita beri satu link untuk tambah data. Nah, tambah data, jadi ketika kita klik add, maka akan terlempar ke add proses yang sudah maksudnya add PHP yang sudah kita bikin sebelumnya. Silakan langsung saja. Di sini saya ketikkan button. Jangan lupa tutup. Di sini tambah data. Kita beri kelas. Kelasnya button. Kita akan warning lah. Coba kita tampilkan. Seperti ini. Atau begini saja. Ini
save style, margin top kita beri 20 pixel, save, refresh. Jadi ketika kita klik tambah data, otomatis lari ke add.php. Nah, misalnya seperti ini. Kita sedikit menggunakan JavaScript mungkin. Kalau Anda pernah dengar apa itu JavaScript, ketik di sini on click JavaScript window location dot grep. Ingat ya, on click bukan on clinic. Add.php on click kita beri JavaScript. Fungsinya untuk apa? Untuk membaca yang di dalam on click ini adalah script JavaScript, jadi tidak tertukar gitu. Oke, kita save, kita jalankan. Tambah data. Nah, kemudian kita beri tombol kembali di sini di add. Baik, di add proses, di add. Kita copy saja dari sini, copy. Mungkin barangkali Anda tidak tahu copy seperti apa, ini copy, kemudian paste di sini. Nah, ini misalkan kita beri kelasnya danger, di sini kembali, larinya ke index.php. Kita save, kita refresh, kembali, lari ke index, data. Tambah sudah, view-nya sudah, create sudah, read sudah, tinggal loh, kok ada satu data lagi bertambah. Coba kita cek apa ini. Wah, ini ada kesalahan. Bentar, kita cek lagi. Waktu klik tambah, kembali. Oh, bentar. Kita lupa memberi tipe. Biasanya button yang ada di dalam form oleh browser dibaca semua tipe itu submit. Nah, untuk membedakannya kita beri tipe di sini sebagai button. Kalau semua button diberi tipe submit, ditakutkan nanti akan semua tombol dialiaskan sebagai submit. Ditakutkan nanti terjadi hal-hal yang diinginkan. Baik, kita coba lagi, kembali. Nah, di sini baru berhasil. Tadi sudah membuat yang namanya create, kemudian ini read, dan satu lagi, dua lagi, update dan delete. Nah, kita beri aksi di sini. Jadi di index kita beri namanya satu field lagi, namanya aksi. Di sini kita ketikkan. Baik, di sini kita beri grup dulu kelas apa buttonnya, atau gini aja biar Anda paham. Kita buat button baru. Button type button, kemudian class button dan info katakan. Di sini edit data. Save. Kita refresh. Nah, di sini akan muncul edit data. Dan kita grupkan button ini. Siapa tahu nanti akan bertambah button-button yang lain. Kita beri ini class button group.
Nah, jadi seperti ini, pattern grep itu fungsinya seperti ini. Oke, sama. Ini akan lari ke add.php, tapi dengan catatan dia mengirim ID-nya. Jadi di sini dia mengirim parameter menggunakan get. Nah, ini kita ketikkan mengapa kita menggunakan name? Karena primary key yang kita gunakan di sini adalah name-nya. Save. Sorry, bukan add, tapi edit. Sorry, mau saya edit. Kita refresh. Nah, waktu kita klik akan mengirim parameter ID dengan value 123. Itu juga yang satunya ini. Parameter ini. Nah, sekarang kita bikin halaman edit, itu sama seperti halaman add. Maka kita kopikan saja yang ada di add. Nah, kita save as dengan nama edit.php. Ya sudah, coba kita refresh di sini. Nah, akan muncul. Nah, coba kita cek dulu yang di sini. Ketika salah satu data ini diedit, kita diklik, maka value name, nama, alamat, dan telepon itu ditampilkan di setiap inputan. Maka kita coba seperti itu dengan primary key atau dengan ID 123. Kita coba di sini. Jangan lupa kita sertakan input ke database. Input koneksi config.php. Kita save. Kemudian di sini kita melakukan query baru. Kita ambil nama-nama yang ada di sini, nama dari salah satu record dengan ID-nya, dengan name-nya yang kita pilih sebelumnya. Misalkan di sini akan $query edit dengan SQL query. Perintah SQL-nya hampir sama seperti yang di index, cuma di sini ada beberapa tambahan perintah. So, select bintang from tabel mahasiswa dengan tambah perintah lagi satu lagi namanya where, dimana name-nya adalah yang dikirim $_get ID. Kenapa kita menggunakan get? Karena yang kita ambil parameternya adalah berupa get dan parameternya bernama ID. Kita tangkap di sini ID. Kemudian kita querykan dari result ini. Fetch array query edit. Save. Kita cek, kita refresh, tidak akan terjadi apa-apa. Mengapa? Ya karena kita tidak menampilkan. Nah, untuk membuahkan hasil, coba kita tampilkan. Di sini ketikkan value dengan nilai $result edit name. Begitu juga yang nama. Kita kopikan saja. Ini nama, sini alamat. Tidak perlu menggunakan value kalau di text area, karena cukup di antara tag. Dan ini kita save, kita jalankan. Kok name semua? Oh salah, kita fetch-kan, kita query-kan sesuai dengan inputannya. Berarti di sini nama, setelah nama, alamat, setelah alamat, telepon. Kita save lagi, kita refresh. Nah, sudah sesuai.
Nah, untuk fungsinya sebelumnya kan larinya ke add.php, add process.php. Sekarang kita ganti menjadi edit process. Proses kita save sama seperti yang add, hanya saja perintahnya saja berbeda. Kita ganti, kita save dengan nama edit process.php. Perintah di sini. Oh ya, saya hampir lupa. Jika kita merubah name ini, kalau kita tidak memberi nilai sebelumnya, maka nilainya akan sama saja tidak berubah. Nah, untuk mematenkan itu, kita tambahkan di sini input tipe hidden. Tipe hidden adalah tipe yang tidak terlihat, tapi mereka memiliki value. Tetap dengan name idx katakan. Dengan value-nya itu $salt edit name ini save, tambah ke sini kita menggunakan name lama kan dengan id x ini. Perintahnya seperti ini, jadi sangat berbeda dengan insert. Perintahnya adalah update tabel mahasiswa, set, kita set misalkan name, nama, alamat, telepon, dimana name-nya sama dengan $name lama. Menggunakan name lama, mengapa kita menggunakan name lama? Karena ditakutkan kalau misalkan kita menggunakan name yang sudah diubah, maka dia tidak bakal menemukan row atau mendapatkan record yang sudah diinputkan sebelumnya. Daripada Anda bingung, kita ikuti sajalah. Name param. Di sini nama param. Di sini telepon param. Ini larinya tetap ke indeks. Kita coba, kita refresh di sini. Tekan 4. Di sini namanya Nando Pratama. Alamat kita ganti Jombang. Oke, kita ganti 22222. Ini lalu diklik simpan. Sudah. Jadi seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. NIM-nya 134, Nando Pratama, Jombang 2222. Nah, itu tadi sudah selesai. Pertama read, kedua read, ini menampilkan row, menampilkan record, kemudian edit, update, maksud saya update sudah. Terakhir delete. Nah, untuk langkah terakhir kita tambahkan di sini satu button lagi, kita beri nama delete. Tetap kita menggunakan JavaScript dengan cara seperti ini. Ada caranya sendiri. Jadi nanti ada pertanyaan, apakah Anda ingin menghapus data ini atau menggunakan apalah? Coba kita lihat ya. Seperti ini. Confirm. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Itu sama dengan true. Maka tampilkan ini. Ini copy saja. Copy. Kita ganti di sini sebagai delete.php.
dengan pengiriman parameter sama, ID dengan nilai name. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Sorry, ini ganti danger. Save, kita jalankan, kita refresh. Akan muncul tampilan seperti ini, delete. Oh, tidak jalan. Mengapa? If confirm. Nah, kita coba lagi deh. If confirm. Confirm. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Kita save dulu, coba kita jalankan. Oh, tetap saja tidak jalan. On click JavaScript. Baik, kita ulangi. If confirm. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Itu sama dengan true. Katakan, kita munculkan alert. Berhasil. Pasif, kita jalankan, coba. Kita refresh. Kita klik. Nah, jadi ya. Oke, berhasil. Oke, sekarang kita lempar. Jika berhasil, kita lempar ke delete process. Dan kita buat linknya window location web delete.php dengan ID sama dengan name. Sorry. So name. Kita save. Kita jalankan. Delete. Kita klik OK. Nah, kita belum buat namanya delete.php. Kita buat dulu. Delete.php. Pertama, jangan lupa kita masukkan koneksinya dulu. Config.php. Kita save. Kita beri nama delete.php. Pertama, jangan lupa kita tangkap dulu parameternya, ID-nya atau name katakan. $_get. Apa get? Sekarang kita menggunakan get. Parameter pengiriman datanya metodenya get ID. Kemudian di sini langsung saja MySQL query delete from tabel mahasiswa dengan name, itu yang dikirim $name seperti ini. Kemudian kita lempar lagi ke index location index.php. Kita save, kita jalankan, kita refresh dulu. Misalkan yang pertama, row pertama kita akan hapus, nanti delete. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Oke. Ini loh, datanya tidak berubah. Ada kesalahan ini. Kira-kira apa yang salah? Pertama, coba kita matikan dulu aja deh. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau programmer jangan takut salah. Harusnya senang kalau bertemu error itu. Delete. Oke. Oh, tidak muncul apa-apa. Delete from. Oh, sorry. Kurang. Tapi kok nggak ditampilkan errornya? Where name sama dengan ini. Oke, kita hidupkan lagi. Yang tadi adalah ini adalah fungsi dari komentar. Jadi salah satu
lain kita komentari. Delete. Nah, data berhasil dihapus. Jadi ketika berhasil, hendaknya kita beri peringatan hapus data berhasil atau gagal. Itu seperti ini. Kita beri namanya, kita beri variabel namanya delete, katakan. Nah, di sini dicek. Jika delete sama dengan true, jadi ketika proses itu benar, maka tampilkan ini. Script, kita menggunakan fungsi dari JavaScript, munculkan alert delete data berhasil. Tapi jika gagal, kita munculkan alert juga, tapi dengan kalimat gagal seperti ini. Kita save, coba kita jalankan lagi, kita hapus data yang ini. Oke. Oh, kok tidak muncul script alert. Coba saya ini komentar dulu. Coba data, katakan 3 Surabaya. Simpan. Kita delete dulu. Oke. Nah, delete data berhasil. Tapi kenapa tidak melempar ke index.php? Karena di header dia tidak mau jika di atasnya ini mengandung string, mengandung echo. Jadi kalau misalkan kita menggunakan fungsi header di bawah echo, dia tidak akan berjalan. Nah, untuk mengantisipasi itu, berarti kita di sini menggunakan fungsi dari JavaScript. Window location ref location, kita larikan ke index.php seperti ini. Di save, kita jalankan. Kita refresh, datanya kosong. Kita masukkan baru. Di sini sudah 3, namanya Hilmi, Jombang. Oke, simpan. Kita tambah baru lagi. Ini sudah ada. Randy, katakan. Alamat pertemuan, nomornya. Simpan. Nah, coba kita salah satu ingin menghapus data dan menghapus record, contoh ini delete. Oke. Data berhasil, delete data berhasil. Oke. Nah, lari ke index. Data yang kita hapus tadi sekarang sudah hilang. Sebenarnya dari program tadi sudah menyangkut create, read, update, delete. Jadi untuk tutorial kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada yang tanyakan silakan bertanya ke Mbah Google, jatuh banyak Anda akan dijawab oleh mereka. Kesimpulannya adalah sederhana. Kalau Anda ingin membuat program, jangan takut salah. Jangan mau atau jangan mudah putus asa kalau mendapatkan error-error seperti tadi. Jadi harusnya Anda bangga kalau mendapatkan error-error seperti tadi itu. Jadi itu gambaran sederhana bagaimana kita membuat create, read, update, delete. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.